Selamat datang pada buku elektronik Bab 2, Konsep Keperawatan Gerontik, sebagai pelengkap buku ajar keperawatan gerontik. Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar keperawatan gerontik sebagai salah satu bidang keperawatan yang berfokus pada pelayanan kesehatan lansia secara holistik dan komprehensif. Materi yang dibahas meliputi pengertian keperawatan gerontik, tujuan dan fungsi keperawatan gerontik, karakteristik pelayanan kesehatan lansia, model asuhan keperawatan gerontik, prinsip pelayanan kesehatan lansia, serta etika dalam praktik keperawatan gerontik. Pemahaman terhadap konsep keperawatan gerontik sangat penting untuk membantu mahasiswa dalam memberikan pelayanan yang aman, profesional, empatik, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup lansia. Selamat belajar, dan semoga materi ini dapat menjadi dasar dalam memahami praktik keperawatan gerontik secara lebih mendalam dan bermakna. Pernah nggak sih kita ngerasa cemas gitu pas mikirin kesehatan orang tua atau kakek nenek kita yang makin menua? Ya kan, rasanya tuh personal banget. Nah, hari ini kita bakal coba selami lebih dalam satu bidang yang tujuannya yaitu untuk membuat proses penuaan ini jadi jauh lebih baik. Namanya keperawatan gerontik. Coba kita berhenti sejenak di pertanyaan ini. Kalau kita mikirin orang-orang yang kita sayang, apa sih yang sebenarnya kita harapkan dari perawatan mereka? Apa cuma sebatas obat dan prosedur medis aja? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Nah, ini nih inti dari keperawatan gerontik yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini. Oke, hal pertama yang perlu banget kita pahami itu gini. Merawat lansia itu bukan cuma soal ngasih resep atau ngatur jadwal ke dokter. Jauh lebih dari itu. Ini soal perubahan cara pandang, soal membangun fondasi yang kokoh buat kesejahteraan mereka, yang nyentuh semua aspek kehidupan. Jadi, apa sih keperawatan gerontik itu sebenarnya? Gini deh, anggap aja ini kayak spesialisasi. Sama kayak dokter anak yang fokusnya ke anak-anak, nah keperawatan gerontik ini bidang yang khusus banget dengan satu tujuan utama, mengasih perawatan yang komprehensif alias menyeluruh buat para orang tua kita. Nah, kutipan dari Miller ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Coba deh perhatiin kata kuncinya. Meningkatkan, terus mempertahankan. Jadi ini bukan soal perawatan yang pasif, yang cuma nunggu, bukan. Ini soal pemberdayaan aktif. Gimana caranya bikin para lansia ini berdaya lewat pendekatan yang holistik. Terus, apa sih artinya holistik itu? Nah, di sini dijelasin dengan jelas banget. Artinya gini, seorang perawat itu nggak cuma ngelihat pasien dengan masalah jantungnya aja misalnya, tapi mereka melihat seorang manusia seutuhnya, lengkap dengan keluarganya, hobinya, keyakinan spiritualnya, sampai kebutuhan emosionalnya. Inilah yang bikin perawatannya jadi personal dan efektif banget. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya semua ini diterapin di lapangan? Nah, ternyata ada kerangka kerja yang kuat banget, yang biasa disebut sebagai 4 pilar perawatan. Dan cara kerjanya tuh kayak siklus yang proaktif, jalan terus. Dimulai dari promosi kesehatan, ini biar mereka tetap kuat. Lanjut ke pencegahan penyakit, jadi masalah bisa ketahuan dari awal. Kalau katakanlah ada penyakit muncul, baru masuk perawatan kuratif yang tentunya disesuaikan khusus buat lansia. Dan yang nggak kalah penting, ada rehabilitasi buat ngembaliin kemandirian mereka. Semuanya ini nyambung, kerja bareng kayak jaring pengaman. Jadi, apa dong yang bikin perawatan ini beda dari yang lain? Apa yang bikin ini begitu efektif? Yuk kita bedah karakteristik uniknya yang bisa dibilang kayak resep rahasia dari pendekatan holistik ini. Tabel ini ngerangkumnya dengan bagus banget. Pertama, berorientasi pada keluarga. Kenapa? Ya karena nggak ada yang kenal pasien lebih baik dari orang-orang terdekatnya kan? Terus, menekankan kemandirian. Karena semua orang berhak punya martabat buat ngelakuin kegiatan sehari-hari sendiri. Lalu, multidisiplin, artinya ini kerja tim, ada banyak ahli yang terlibat. Dan ujung-ujungnya, tujuannya adalah fokus pada kualitas hidup. Titik, memastikan setiap hari itu berharga dan dijalani dengan sebaik mungkin. Kalau ada satu hal yang perlu banget kita ingat dari semua ini, ya ini dia. Tujuan utamanya tuh bukan cuma sekedar bikin seseorang bertahan hidup. Bukan, ini soal pemberdayaan, soal martabat, soal gimana caranya para lansia bisa hidup semandiri dan bermakna mungkin, sesuai dengan apa yang mereka mau. Oke, sekarang kita sampai ke fondasinya, ke akarnya.
Semua praktek ini tuh dipandu oleh sebuah komitmen etis yang kuat banget, yang fungsinya kayak kompas moral buat setiap tindakan yang diambil. Kita mulai dari otonomi. Ini simpelnya adalah hak fundamental buat memilih. Artinya, yang megang keputusan akhir soal perawatannya itu ya si pasien, bukan cuma keluarga atau dokternya. Tentu, selama mereka udah dapat info yang lengkap soal semua pilihan yang ada. Selanjutnya, ada benefit. Ini lebih simpel lagi. Artinya berbuat baik. Tiap keputusan, tiap tindakan tujuannya harus satu, ngasih manfaat dan ningkatin kesejahteraan si pasien. Udah, itu aja. Nah, prinsip ini jalan barengan sama non-malefic. Ini sumpah yang paling terkenal di dunia medis. Yang utama, jangan sampai merugikan. Nah, dalam konteks perawatan lansia, ini artinya harus ekstra hati-hati sama obat-obatan, mencegah risiko jatuh, dan mastiin semua aspek perawatannya aman. Dan yang terakhir, keadilan. Prinsip ini jadi jaminan kalau setiap lansia, nggak peduli berapa penghasilannya, apa latar belakangnya, atau dimanapun mereka tinggal, punya akses yang sama buat dapat perawatan berkualitas. Ini soal komitmen pada kesetaraan, terutama di masa-masa paling rentan dalam hidup mereka. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, yang paling penting, yang sebetulnya relevan buat kita semua. Sekarang kita udah paham nih, kayak gimana sih perawatan gerontik yang ideal itu? Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakuin, baik sebagai individu atau sebagai bagian dari masyarakat, buat mastiin perawatan yang bermartabat dan holistik ini jadi standar untuk semua orang yang kita sayangi saat mereka menua. Nah, ini jadi tantangan buat kita semua. Bayangkan Anda punya sebuah mobil antik di garasi Anda. Kayak katakanlah sedan klasik tahun 70-an yang sangat Anda sayangi. Wah, mobil kayak gitu pasti butuh perawatan khusus ya. Nggak bisa disamakan dengan mobil keluaran baru. Betul banget. Kalau Anda ngerti cara merawat barang antik, Anda pasti tahu perawatannya beda jauh. Anda nggak sekedar membawanya ke bengkel pas mesinnya tiba-tiba mati berasak. Nggak gitu kan? Iya, pasti dipanaskan tiap pagi, engselnya dijaga. Dirawat jok kulitnya biar nggak retak. Dan yang paling penting, Anda memahami sejarah perjalanan mobil itu. Tapi anehnya nih, ketika kita bicara tentang kesehatan manusia, terutama saat kita menua, kita sering banget melupakan prinsip mobil antik ini. Kita malah balik ke pola pikir mekanis ya. Sakit, dikasih obat. Tulang retak, digips. Selesai. Ya, persis. Dan pola pikir biner kayak gitu, sakit, lalu diobati, rusak, lalu diperbaiki, itu mungkin sangat efektif kalau kita ada di ruang gawat darurat. Tapi, Ketika kita melangkah ke ranah penuaan, pendekatan mekanis itu hancur berantakan. Sama sekali nggak relevan lagi. tepat sekali. Makanya selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang selalu hawas akan pengetahuan baru, hari ini kita membedah sebuah dokumen medis yang sangat fundamental. Ini teks yang spesifik membahas konsep keperawatan gerontik. Atau bahasa gampangnya, ilmu merawat populasi lanjut usia. Ya, tapi jangan salah paham ya. Misi kita hari ini sama sekali bukan untuk membaca buku teks kedokteran yang membosankan. Kita di sini mau membongkar semacam cetak biru tentang bagaimana kita seharusnya merawat orang-orang terkasih yang mulai menua. Atau, mari kita jujur aja, ini adalah cetak biru untuk masa depan Anda dan saya. Persiapan untuk masa tua kita sendiri kan? Benar. Jadi, mari kita mulai dari hal yang paling dasar. Teks ini dengan sangat tegas mendefinisikan ulang apa itu perawatan lansia. Bahwa merawat lansia itu bukan sekedar urusan membagikan pil penurun tensi darah. Kalau kita merujuk pada prinsip yang dijabarkan oleh Miller dalam literatur medisnya, dari tahun 2019, keperawatan gerontik itu menolak mentah-mentah gagasan bahwa usia tua adalah sebuah penyakit yang harus disembuhkan. Karena ya emang kita nggak bisa menyembuhkan penuaan kan? Tepat. Anda nggak bisa menyembuhkan umur. Jadi fokus utamanya itu bergeser drastis. Tujuannya bukan lagi menyembuhkan penyakit sampai 0%, melainkan mempertahankan kemandirian dan menjaga kualitas hidup setinggi mungkin dengan kondisi fisik yang ada. Oke. Pendekatannya mutlak harus holistik. Bio, psiko, sosial, dan spiritual. Itu sering banget terdengar kayak, jargon motivasi gitu. Jargon yang terlalu teoritis maksudnya? Iya. Kalau secara biologis, saya paham. Jantung mulai melemah, ginjal nggak 100% lagi. Tapi secara psikososial,
Teks ini menyebutkan kalau kehilangan pasangan hidup atau sekedar kehilangan peran di masyarakat setelah pensiun, itu adalah tantangan utama lansia. Dan itu sangat nyata dampaknya. Nah, itu pertanyaan saya. Apakah perasaan sedih karena pensiun atau rasa duka karena ditinggal pasangan secara mekanis bisa berdampak mematikan? Maksud saya, apakah setara dengan penyakit fisik yang nyata kayak diabetes atau serangan jantung? Itu pertanyaan yang sangat valid, dan jawabannya adalah iya. Secara mekanis, emosi dan fisik pada tubuh yang menua itu ibarat berbagi jalan tol yang sama. Oh iya, gimana cara kerjanya di dalam tubuh? Mari kita bedah pelan-pelan. Ketika seorang lansia mengalami trauma psikologis yang masif, katakanlah istrinya yang udah menemani selama 50 tahun meninggal dunia. Tubuhnya itu nggak cuma merasa sedih secara abstrak. Terus, Otaknya membaca situasi tersebut sebagai krisis eksistensial. Ini memicu pelepasan hormon stres kronis, utamanya kortisol, secara terus-menerus. dan kortisol yang membanjiri tubuh terus-terusan ini pasti kabar buruk kan? Sangat buruk. Kalau di tubuh anak muda, kortisol tinggi mungkin cuma bikin Anda gelisah atau susah tidur semalaman. Tapi pada lansia, kortisol dalam jangka panjang bertindak sebagai racun yang secara harafiah menekan sistem imun. Wah, Tiba-tiba, sel darah putih mereka nggak lagi agresif melawan infeksi. Pola tidur mereka hancur, yang berarti otak nggak punya waktu untuk membuang plak-plak amiloid yang bisa memicu demensia. berarti efek dominonya panjang banget ya? Sangat panjang. Tekanan darah melonjak permanen, memperburuk kondisi jantung yang emang udah rentan. Jadi, untuk menjawab keraguan Anda tadi, duka psikologis itu benar-benar menciptakan kerusakan jaringan seluler yang nyata. Masuk akal sekarang. Itulah alasannya kenapa perawat gerontik dilarang keras cuma berfokus pada pengobatan fisik aja. Mereka harus menavigasi 4 elemen pelayanan sekaligus. 4 elemen yang ada di teks itu ya. Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Benar sekali. Promotif itu edukasi. Kayak mengajari lansia pentingnya minum air yang cukup. Karena seiring bertambahnya usia, sensor haus di otak kita itu menumpul. Oh, mereka nggak sadar kalau mereka dehidrasi. Iya, mereka sering nggak merasa haus. Lalu, preventif itu pencegahan. Memastikan nggak ada air karpet licin di rumah yang bisa memicu insiden jatuh yang fatal. Kuratif, tentu saja perawatan medis saat mereka sakit. Dan rehabilitatif adalah proses mengembalikan fungsi tubuh setelah sakit. Kalau pasiennya nggak semangat hidup, badannya juga nggak bakal merespons obat dengan baik kan? Tepat. Anda nggak bisa mengabaikan jiwa pasien dan berharap tubuhnya sembuh begitu saja. Nah, ini bikin saya mikir tentang metrik kesuksesan di bidang ini. Kalau di rumah sakit umum, dokter bedah dibilang sukses kalau tumornya berhasil diangkat. Tapi dari yang saya baca di dokumen ini, para medis gerontik punya target utama yang disebut ADL. Iya, activities of daily living. Kesuksesan bagi mereka adalah momen saat seorang lansia bisa kembali mengancingkan kemejanya sendiri atau berjalan ke kamar mandi dan mandi tanpa dibantu. Secara kasat mata itu kan terdengar remeh banget ya. Kenapa hal sepele yang mandi sendiri jadi puncak kesuksesan medis? Karena ADL adalah garis batas yang memisahkan antara martabat dan keputusasaan. Wah, kalimat yang kuat itu. Indikator keberhasilan di sini bergeser dari sekedar bertahan hidup menjadi kemandirian fungsional. Dan percayalah, mengembalikan kemampuan seseorang untuk mandi sendiri pasca stroke itu butuh orkestrasi lintas disiplin yang luar biasa rumit. Berarti perawat nggak kerja sendirian ya? Jelas nggak? Mereka harus menarik dokter, lalu ahli gizi untuk memastikan massa otot pasien nggak terus menyusut, terus fisioterapis untuk melatih keseimbangan berjalan, sampai psikolog untuk mengurai depresi pasiennya. Semuanya demi satu tujuan biar lansia itu bisa mandiri lagi. Tapi nih, mari kita bawa konsep ini ke realita kehidupan keluarga kita. Khususnya dalam budaya ketimuran kita yang sangat menjunjung tinggi bakti anak. Oh, saya tahu arah pembicaraan ini. Iya kan? Menurut saya, musuh terbesar dari kemandirian ADL ini justru adalah rasa sayang keluarga yang salah tempat. Coba bayangkan Anda melihat ayah Anda yang udah tua, tangannya gemeter pas mau pegang gelas, atau jalannya lambat banget mau ambil kacamata. Insting pertama kita pasti mau langsung bantu. Betul, kita bakal langsung lompat dan bilang, "Bapak duduk aja, biar saya yang ambilkan. Jangan jalan ke sana nanti jatuh." Kita melayani mereka bak raja, karena kita pikir, wah ini bentuk bakti saya sebagai anak. Padahal secara klinis, Nah itu dia, setelah memahami konsep ADL tadi, bukankah insting protektif dari keluarga ini secara medis justru menghancurkan si lansia? itu paradoks yang sangat tragis sebenarnya.
Niat anak-anaknya adalah cinta yang luar biasa besar, tapi dampaknya secara klinis malah merusak. Apa yang Anda deskripsikan barusan, mengambil alih semua tugas fisik lansia, itu memicu dua hal mematikan. Dua hal? Apa saja itu? Pertama secara biologis, ada kondisi yang namanya sarkopenia, yaitu penyusutan massa dan kekuatan otot akibat penuaan. Otot kita itu beroperasi dengan prinsip yang simple, use it or lose it. Gunakan atau Anda akan kehilangannya. Berarti kalau nggak dipakai bergerak? Ototnya akan mengalami atrofi. Kalau keluarga terus-terusan mengambil alih aktivitas fisik si lansia, otot mereka akan menyusut dengan kecepatan yang jauh lebih mengerikan. Jadi niat baik kita itu secara harfiah bikin otot mereka mati kelaparan karena nggak pernah diberi beban kerja lagi. Betul sekali. Dan yang kedua, ini dampak psikologis yang disebut learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Ketidakberdayaan yang dipelajari. Maksudnya gimana? Gini, ketika lansia melihat setiap kali mereka mau mencoba melakukan sesuatu, anak-anaknya langsung mengambil alih. Otak mereka perlahan mulai merekam sebuah pesan baru. Pesannya adalah, saya sudah tidak mampu lagi, atau saya sudah tidak berguna. Oh, astaga. Mereka jadi merasa beban. Ya, mereka akhirnya berhenti mencoba sama sekali. Otak mereka menyerah duluan, jauh sebelum tubuh mereka benar-benar lumpuh. Inilah alasannya kenapa di keperawatan gerontik ada prinsip esensial yang namanya berorientasi pada keluarga. Ah, saya paham sekarang. Jadi perawat gerontik itu sebenarnya punya pasien ganda di satu rumah. Pasien ganda gimana maksudnya? Ya, mereka merawat lansianya, tapi di saat yang sama mereka juga harus merekonstruksi pola pikir anak-anak dari lansia tersebut. Analogi yang sangat akurat. Perawat harus berani duduk bareng keluarga dan menjelaskan fakta sainsnya. Bahwa membiarkan ayah Anda mengancingkan bajunya sendiri selama 10 menit penuh. Meskipun tangannya bergetar dan kita rasanya gemas banget pengen bantu. Iya, meskipun gemas, membiarkan dia melakukannya sendiri adalah bentuk perawatan medis paling tinggi yang bisa diberikan. Rasa sayang sejati di usia senja adalah dengan menahan ego kita untuk tidak membantu demi menjaga kemandirian mereka. Membiarkan mereka bersusah payah demi mempertahankan martabat. Itu, jujur konsep yang sulit ditelan tapi sangat masuk akal. Nah, kalau seorang perawat masuk ke rumah pasien, mereka kan harus menghadapi lansia dengan komplikasi fisik, mental yang rapuh, ditambah keluarga yang overprotective tadi. Kondisinya pasti sangat keotik atau kacau ya. Makanya mereka butuh semacam taktik peperangan, kan? Dan dokumen ini menyajikan 3 kerangka pikir konseptual yang dipakai perawat untuk mengurai kekacauan ini. Mari kita bahas yang pertama dulu. Model adaptasi dari Sister Callista Roy. Gimana cara Roy melihat krisis penuaan ini? Callista Roy ini melihat penuaan bukan sebagai satu proses tunggal, melainkan sebuah peperangan adaptasi di 4 garis depan sekaligus. Bayangkan Anda adalah lansia tersebut ya. Oke. Garis depan pertama adalah mode fisiologis. Jantung Anda sering berdebar, napas mulai pendek saat naik tangga. Lalu garis depan kedua adalah mode konsep diri. Konsep diri ini hubungannya sama identitas ya? Betul. Anda melihat cermin dan rasanya, nggak mengenali orang tua berkerut yang balas menatap Anda. Anda mulai merasa lemah dan nggak menarik lagi. Itu pasti pukulan psikologis yang berat banget. Terus yang ketiga dan keempat apa? Yang ketiga adalah mode fungsi peran. Nah, ini yang paling sering menghancurkan ego laki-laki lanjut usia. Coba bayangkan, selama 40 tahun Anda adalah sang pencari nafkah, bos di kantor, pembuat keputusan utama. Lalu tiba-tiba pensiun? Tiba-tiba Anda pensiun. Dan di rumah, pendapat Anda soal keuangan bahkan nggak lagi ditanya oleh anak-anak Anda. Peran Anda menguap begitu saja. Wah, iya juga ya. Hilang taringnya istilahnya. Nah, dan yang terakhir, keempat, adalah mode interdependensi. Ini soal pergeseran keseimbangan ketergantungan. Anda yang dulunya selalu menggendong dan menyuapi anak Anda, sekarang harus rela dimandikan oleh anak yang sama. Harga dirinya runtuh. Roy mengatakan bahwa krisis pada lansia terjadi ketika mereka gagal beradaptasi di salah satu atau bahkan keempat garis depan ini secara bersamaan. Sangat masuk akal, mereka diserang habis-habisan dari segi fisik, identitas, status, sampai ke harga diri. Oke, lalu kita punya model kedua, yaitu model perawatan diri atau self-care dari Dorothea Orem. Iya, teori Orem ini juga sangat populer. Di teks ini dipakai istilah teknis bahasa Inggris kayak sistem wholly compensatory, partly compensatory, dan supportive edukatif.
Jujur buat saya ini terdengar kayak spektrum tentang seberapa besar kendali yang kita ambil dari sang pasien. Khususnya yang konsep suportif edukatif ini rasanya persis kayak peran pelatih olahraga nggak sih? Wah, analogi pelatih itu brilliant banget buat ngejelasin konsep OREM. Coba Anda jabarkan lebih lanjut gimana pelatih itu bekerja di lapangan. Strategi diet, ngasih motivasi, sediain logistik air. Tapi pelatih itu nggak pernah berlari ke tengah lapangan terus menendang bola menggantikan pemainnya. Pemainnya yang harus tetap lari ya. Iya, pemain dalam hal ini lansia adalah pihak yang harus tetap berkeringat dan memegang kendali atas permainannya sendiri. Orem sepertinya mau bilang, kalau pasien masih sanggup nendang bola, jangan pernah kita ambil alih pertandingannya. Kita baru masuk mengambil alih sepenuhnya, atau yang disebut wholly compensatory tadi, kalau pasiennya emang benar-benar lumpuh atau koma. Sintesis yang sangat sempurna. Orem memang sangat percaya pada kapasitas manusia untuk mengurus dirinya sendiri. Tugas perawat dan keluarga itu cuma menutup defisit kemampuannya. Bukan mengamputasi sisa kemampuannya. Betul, bukan merampas apa yang masih bisa mereka lakukan. Tapi pertanyaannya, gimana kalau pemain di lapangan ini sangat keras kepala dan nolak strategi pelatih karena alasan, tradisi? Ini bawa kita ke model ketiga yang menurut saya paling menantang nih, Sunrise Model atau keperawatan transkultural dari Madeline Leininger. Ya. Model ini menuntut penyesuaian dengan latar belakang budaya pasien. Mempertahankan budaya yang baik itu gampang. Terus mengakomodasi budaya, misalnya perawat menggeser jadwal minum obat biar nggak ganggu waktu ibadah puasa lansia, itu juga masuk akal. Tapi ada poin ketiga yang namanya restrukturisasi budaya atau repatterning. Mengubah kebiasaan yang berakar dari budaya ya. Nah, mari kita buat ini jadi nyata. Bayangkan perawat menghadapi seorang kakek dengan tekanan darah 180 yang menganggap makan rendang pekat dan ikan asin tiap hari itu adalah warisan leluhur. Wah, itu kasus klasik di Indonesia. Kalau Anda berani mengambil piring ikan asinnya, Anda bisa memicu perang dunia ketiga di meja makan itu. Gimana caranya perawat melakukan restrukturisasi budaya tanpa dianggap menghina tradisi keluarga si kakek? Inilah alasannya kenapa perawat gerontik itu dibayar untuk keahlian analitis mereka, bukan sekedar kemampuan menyuntik obat. Kalau Anda masuk dan langsung bilang, "Kakek, ikan asin ini racun, saya buang sekarang ya." Kakek itu bakal langsung membangun tembok pertahanan psikologis setinggi 2 meter. Jelas, karena kita baru aja menyerang identitasnya kan? Tepat. Leininger mengajarkan bahwa repatterning itu harus dimulai dengan rasa ingin tahu. Perawat harus menyelidiki, mengapa sih makanan ini begitu penting buat beliau? Apakah sekedar karena rasanya? Atau karena itu makanan yang selalu ngingetin dia sama mendiang ibunya di kampung halaman? Tentang makna emosional di balik makanan tersebut. Benar banget. Kalau makna utamanya adalah koneksi memori keluarga, perawat nggak akan membuang makanannya. Terus apa yang perawat lakukan? Perawat akan bernegosiasi diam-diam dengan anak-anak si kakek di dapur. Mereka mungkin bilang, mari kita buat hidangan yang persis sama. Teksturnya sama, tapi kita ganti garamnya dengan substitusi rempah-rempah yang jauh lebih kuat. Untuk menipu lidahnya yang mulai kebas. Wow! Jadi Anda memodifikasi variabel berbahayanya perlahan dari belakang layar, sambil membiarkan kakek tetap merasa dia sedang menikmati tradisinya. Anda mengubah kebiasaan mematikan jadi lebih aman tanpa merobohkan nilai budaya dan martabat yang diyakininya. Gila, itu diplomasi tingkat tinggi. Anda nggak menyita senjatanya, Anda cuma mengosongkan pelurunya tanpa dia sadari. Sangat elegan, bukan? Gelap dan paling rumit dari dokumen ini, yaitu etika keperawatan. Etika dalam gerontik emang sering banget jadi ladang ranjau, karena kita berhadapan dengan populasi yang sangat rentan. Dokumen ini merinci 4 prinsip utama yang harus dipegang teguh. Pertama, respect for autonomy, yaitu hak mutlak lansia buat bikin keputusan medisnya sendiri. Kedua, beneficence, kewajiban untuk selalu memberi manfaat. Ketiga, non-maleficence, prinsip untuk nggak menyakiti atau membahayakan pasien. Dan terakhir, justice, memberikan perawatan yang adil. Di atas kertas, keempat prinsip ini terdengar sangat harmonis dan ideal ya. Iya, di atas kertas. Tapi mari kita tarik pendengar kita ke dalam skenario nyata yang sering banget terjadi. Boleh. Bayangkan Anda para pendengar sedang merawat ayah Anda sendiri. Beliau mulai nunjukin tanda-tanda awal demensia. Ingatannya sering kabur, emosinya nggak stabil. Suatu pagi, ayah Anda menatap obat jantungnya yang sangat krusial itu, lalu dia membantingnya dan bilang, "Saya nggak mau minum obat beracun ini lagi." Situasi yang sangat menegangkan.
Nah, kalau perawat atau Anda memaksa memasukkan obat itu ke mulutnya, Anda jelas melanggar prinsip otonomi karena beliau menolak secara verbal. Tapi, kalau Anda membiarkan dia nggak minum obatnya, beliau bisa kena serangan jantung malam itu juga. Yang berarti Anda melanggar prinsip non-maleficence. Betul, Anda secara sadar membiarkan pasien dalam bahaya yang mematikan. Ini kan jalan buntu etika. Siapa yang harus mengalah di sini? Otonomi pasien atau keselamatan pasien? Ini adalah konflik klasik yang sering banget bikin tenaga medis nggak bisa tidur. Namun, pedoman etika memberikan kita kerangka navigasi yang spesifik untuk situasi genting ini. Kuncinya itu ada pada satu hal, kapasitas kognitif. Kapasitas kognitif, maksudnya seberapa waras pasiennya. Kurang lebih begitu. Prinsip otonomi itu suci, asalkan pasien memiliki kapasitas mental untuk memahami konsekuensi dari keputusannya. Ketika ayah Anda mulai menunjukkan gejala demensia, kemampuannya untuk memberikan inform konsen secara rasional itu sudah terkompromi. Karena otaknya lebih dikendalikan oleh ketakutan dan kebingungan bukan logika ya. Betul. Dalam titik kritis seperti ini, prinsip kebaikan atau beneficence dan pencegahan bahaya atau non-maleficence secara hukum dan etika akan mengambil alih. Keselamatan nyawanya menjadi prioritas utama. Jadi maksud Anda dalam kasus ini boleh aja kita memaksa membuka mulutnya demi menyelamatkan nyawanya? Bukankah itu terdengar agak kejam? Enggak, bukan begitu juga cara kerjanya. Beneficence memang mengambil alih, tapi eksekusinya tetap harus diikat oleh martabat. Anda nggak boleh menggunakan kekerasan fisik atau paksaan yang merendahkan beliau. Terus pendekatannya gimana kalau dia tetap nolak? Disinilah keluarga inti dilibatkan sebagai pengambil keputusan pengganti. Dan pendekatannya berubah dari rasional menjadi emosional. Perawat nggak akan mendebat ayah Anda pakai data medis. Nggak mempan pasti. Nggak akan mempan. Mereka mungkin akan meminta cucu kesayangannya yang memberikan obat itu sambil bercerita. Atau menggerus obat tersebut dan mencampurnya ke dalam makanan kesukaannya. Tentu saja jika diizinkan oleh ahli farmasi ya. Ada satu kalimat emas dalam praktik gerontik ini. Apa itu? Otonomi mungkin terkikis oleh penyakit, tetapi martabat manusia tidak boleh dilanggar dalam kondisi apapun. Wow, otonomi mungkin terkikis tapi martabat nggak boleh dilanggar. Menghaluskan obat dan mencampurnya ke dalam makanan mungkin terasa kayak, sebuah kebohongan ya. Tapi itu adalah kebohongan yang menyelamatkan nyawa, sekaligus melindungi harga dirinya dari konflik fisik yang merendahkan. Persis seperti itu. Wah, kalau kita mundur satu langkah nih, dan melihat semua yang udah kita bahas hari ini benar-benar mengubah cara saya memandang penuaan. Jadi lebih luas perspektifnya kan? Banget. Keperawatan gerontik pada esensinya ternyata bukan sekedar kumpulan teknik medis tentang gimana mencegah jantung berhenti berdetak. Ini adalah sebuah seni mempertahankan kemanusiaan, mulai dari pemahaman bahwa depresi bisa merusak imun lebih parah dari virus, lalu perjuangan menahan ego keluarga agar membiarkan lansia gesusah payah mandiri. Sampai ke model-model adaptasi tadi. Iya, model dari Roy sampai Leininger yang jadi pedoman navigasi budaya. Dan terakhir, tarian etika yang sangat halus antara menyelamatkan nyawa dan menghargai kebebasan pasien. Dan bagi Anda yang mendengarkan, kalau Anda saat ini sedang berada di fase merawat orang tua, pemahaman ini seharusnya membebaskan Anda dari rasa bersalah. Rasa bersalah karena nggak selalu membantu mereka? Betul. Anda jadi paham bahwa cinta sejati itu kadang berarti membiarkan mereka berjuang melakukan hal-hal kecil secara mandiri. Dan itu jelas membutuhkan ilmu, strategi, serta kebesaran hati yang luar biasa dari pihak keluarga. Kita bedah hari ini sebenarnya adalah sebuah cermin. Ia merefleksikan gimana kita memperlakukan generasi sebelum kita. Dan tanpa kita sadari, ia juga menunjukkan ke kita apa yang sedang menanti kita di ujung jalan nanti. Karena usia tua itu pasti datang, hari demi hari merayap tanpa suara. Nggak ada yang bisa kabur dari penuaan. Benar. Tapi sebelum kita benar-benar menutup obrolan hari ini, ada satu hal dari model adaptasi Roy tadi yang terus mengganggu pikiran saya. Dan saya pengen Anda semua di rumah ikut memikirkannya. Bagian mana yang mengganggu? Roy kan menyoroti gimana lansia sangat rentan hancur secara psikologis karena hilangnya fungsi peran dan konsep diri mereka ketika masa pensiun tiba. Nah, ini bikin saya merenung. Mari kita lihat diri kita sendiri hari ini. Oke. Kalau Anda dan saya menghabiskan seluruh usia produktif kita untuk mendefinisikan diri kita hanya melalui pekerjaan kita, lewat jabatan mentereng di profil LinkedIn atau angka di laporan penjualan perusahaan, lalu tiba-tiba di usia 65 tahun itu semua dicabut paksa.
Bukankah kita pada dasarnya sedang merakit bom waktu krisis identitas kita sendiri? Wah, itu tamparan keras buat kita yang gila kerja ya. Iya kan? Mungkin persiapan masa tua yang paling fundamental itu bukanlah sekedar tentang seberapa agresif kita ngumpulin tabungan pensiun atau membeli asuransi kesehatan yang paling mahal. Walaupun itu tetap penting ya. Tentu, itu penting. Tapi mungkin persiapan masa tua yang sesungguhnya harus dimulai hari ini, dengan membangun sebuah identitas inti, sebuah gairah, hobi, atau koneksi spiritual yang berdiri sendiri. Sebuah identitas yang nggak akan pernah bisa direnggut oleh surat keputusan pensiun dari kantor, maupun oleh kerapuhan tulang kita di masa depan. Itu pemikiran penutup yang sangat mendalam. Terima kasih. Dan terima kasih untuk Anda yang telah menemani kami membedah kerumitan ini dengan pikiran yang terbuka. Silakan bawa pemikiran tersebut ke dalam kehidupan Anda hari ini, dan mari kita bertemu lagi dengan rasa ingin tahu yang sama di sesi penelusuran mendalam berikutnya.